miliki pondok pesantren termegah se-Indonesia. Panji Gumilang diduga mencuci otak jamaah dan kuras harta korban habis-habisan. Jadi Al Zaitun itu kalau dikaitkan dengan NII itu gimana ya saya cara menjelaskannya, itu ada tapi bukan di santrinya. Nah, saya tuh punya kedekatan, kenal gitu beberapa karyawan yang awalnya saya dengar cerita sedihnya mereka, yang akhirnya mereka cerita tentang mereka direkrut. Dia cerita, saya sambil nangis dia cerita. Makanya itu yang jadi trigger saya hari ini gitu. Dia bilang, dulu saya sebelum masuk ke sini tuh saya dijanjikan bahwa kehidupan saya itu akan makmur. Tidak, yang merekrutnya bahwa semua kehidupan saya itu akan ditanggung. Nah, dia kontrak digantar, harga kontrakan dia itu cuma 100.000 apa 125.000. Yang istrinya itu harus nanam kangkung bayam di belakang rumahnya, kan kalau enggak dia nggak bisa makan. Gaji mereka yang secara tertulis memang 1 juta, tapi yang diterima oleh mereka itu cuma 350.000. Gerakan-gerakan yang dianggap radikal, dianggap fundamentalis atau bahkan teroris, begitu ya. Kemudian membuat gerakan defeksi atau gerakan palsu sehingga orang banyak yang terjerembab ke dalam gerakan ini seakan-akan mereka sedang benar-benar berjuang untuk mewujudkan negara Islam, sehingga dia akan menghabiskan seluruh hartanya untuk zakat, infak, dan sedekah. Nah, tapi pada akhirnya dia tahu bahwa itu tidak benar, karena itu hanya dipakai untuk mendirikan pesantren dan kemudian dipakai untuk dana-dana yang lain. Jadi kalau acara Muharram itu yang selain 200.000 orang itu di sana udah jadi sebuah rutinitas, yaitu penggalangan dana yang orang-orang dari daerah tertentu, misalnya dari Jakarta Barat, Jawa Tengah, macam-macam itu, dari sebut kontingen mana, mereka tuh masukkan uang yang memang ada di depan itu kayak acara wisuda gitu atau apalah kayak gitu. Tuh uang sekian ratus juta, puluhan juta kayak gitu. Pada saat itu tahun 2000-an awal ya, di periode 2000 sampai 2006 itu, bahkan terbesar yang saya dengar itu sampai 6 miliar. 6 miliar. 6 miliar. Pada saat itu ya, dengan uang istilahnya infak atau sedekah itu per kontingen atau per koordinator yang tadi disampaikan per wilayah itu dikumpulkan seluruh Indonesia, itu bisa sampai, bahkan ada yang sampai bentuk dolar ya. Terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Terungkap, sumber dana Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang dibongkar. Pondok pesantren Al Zaitun menjadi salah satu ponpes termegah di Indonesia. Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang ini berdiri di atas lahan sekitar 1.200 hektar. Siapa sangka, pondok pesantren yang sangat mewah itu ternyata memakan banyak korban yang merasa diperas berkedok infak. Dana yang harus diberikan oleh pemberi infak pun tak main-main, bisa terkumpul ratusan juta hingga miliaran rupiah. Alumni Pondok Pesantren Al Zaitun mengungkapkan cerita pilu dari keluarga yang menjadi korban dari Al Zaitun. Perekrut rahasia yang diduga memiliki hubungan dengan Ponpes Al Zaitun merekrut salah seorang keluarga untuk diiming-imingi hidup berkecukupan asal mau bekerja dan mengabdi kepada Al Zaitun. Namun naas, keluarga tersebut harus dipotong lebih dari 50% gajinya yang diduga untuk infak dan biaya lain. Kalau saya, menurut analisa saya, pengalaman saya ya, kalau Al Zaitun itu kita bagi penduduknya itu dari 4 golongan. Yang pertama itu yaitu golongannya pejabatnya atau orang-orang yayasan atau eksponen kita kenalnya. Itu mereka itu adalah orang-orang tua kita, ibaratnya tuh yang nggak bersentuhan langsung dengan santri. Itu satu. Nah, untuk mencari mereka siapa, ya saya nggak punya kapasitas untuk menjawab.
Lalu kedua itu adalah golongan yang saya sebut tadi, karyawan tadi. Nah, saya tuh punya kedekatan, kenal gitu beberapa karyawan yang awalnya saya dengar cerita sedihnya mereka, yang akhirnya mereka cerita tentang mereka direkrut, berarti bukan di Al-Zaitun, direkrut di Jakarta. Waktu itu mereka bekerja di sana, saya ketemu di sana. Kasihannya, berdasarkan ceritanya beliau itu, dia jual gerobak baksonya dengan dijanjikan macam-macam ya, ibaratnya tuh nanti anak istrinya itu bisa sekolah sampai kuliah pun nanti bisa keluar negeri, macam-macam dia gitu. Terus setelah dia masuk ke situ, dia bawa anak istrinya yang tinggal di Jakarta masuk Al-Zaitun sebagai karyawan dia di barbershop. Dia cerita, saya sambil nangis dia cerita. Makanya itu yang menjadi trigger saya hari ini gitu. Dia bilang, dulu saya sebelum masuk ke sini itu saya dijanjikan bahwa kehidupan saya itu akan makmur. Tidak, yang merekrutnya bahwa semua kehidupan saya itu akan ditanggung. Nah, dia ngontrak di Gantar, harga kontrakan dia itu cuma 100.000 apa 125.000. Yang istrinya itu harus nanam kangkung, bayam di belakang rumahnya, kan kalau enggak dia nggak bisa makan. Gaji mereka yang secara tertulis memang 1 juta, tapi yang diterima oleh mereka itu cuma 350.000. Iya, karena potongan-potongan macam-macam ini memang nggak tertulis ya. Kayak saya bilang tadi, ini mau dicari bukti nggak akan ketemu. Tapi orang akan bersaksi, ratusan orang akan bersaksi dengan apa yang saya sampaikan ini. Yaitu orang udah kena dogma ya. Jadi kalau saya analogikakan itu seperti sebuah cruise atau kapal pesiar mewah, Al-Zaitun itu, atau kita kenal kayak kapal Titanic yang semua fasilitas megah itu ada. Orang lihat kapal Titanic itu dengan telanjang mata bisa lihat, orang boleh masuk, orang boleh naik jadi penumpangnya. Maksudnya penumpang ya dia jadi santri di situ, ketujuannya naik dari SMP sampai lulus SMA boleh. Tapi di bawah kapal Titanic itu yang menggerakkan dan yang membangun kapal Titanic itu ada yang namanya kapal selam yang besarnya itu mungkin puluhan kali lipat dibanding kapal Titanic yang ada di atas permukaan air itu. Yang di bawah permukaan yang semua orang nggak akan bisa lihat kecuali ya orang-orang yang direkrut tadi, yang mereka menyerahkan semuanya ke merekrutnya itu. Dia punya 5, 10 dia kasih. itu yang disebut dengan infak. Macem-macem istilahnya itu, pokoknya money.